Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kasus penembakan Ustadz Arman alias Alex berhasil diungkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota. Polisi meringkus 3 pelaku penembakan berinisial M, K, dan S di beberapa tempat. Total 3 pelaku yang ditangkap polisi ini menyisakan 1 tersangka DPO. Tersangka yang buruan itu berinisial Y yang berperan sebagai penghubung antara otak pelaku dengan eksekutor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Ya, selamat sore Firda, Tribunnews. Fandi, bisa Anda ceritakan mungkin motif dan kronologi pembunuhan terhadap Arman yang dikenal sebagai seorang ustadz ini? Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa baru saja Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan Arman yang terjadi pada 18 September lalu di Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi berhasil meringkus 3 pelaku, diantaranya ada M, S, dan K. Peran M sendiri adalah otak pelaku dan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan M di Kota Serang pada hari Kamis tanggal 23 September lalu. Ia ditangkap saat tim melakukan pengejaran dan diketahui bahwa M ingin melarikan diri ke Pulau Sumatera. Ia diringkus di sebuah restoran di Kota Serang dan langsung diamankan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Polres Metro Tangerang Kota. Sementara pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 27 September, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku lainnya berinisial S dan K. S berperan sebagai joki yang diketahui sebagai pelaku yang mengantarkan K sebagai eksekutor penembakan saat eksekusi itu terjadi pada tanggal 18 September yang lalu. Sementara masih terdapat 1 buron berinisial Y yang saat ini masih dicari oleh tim kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk segera ditangkap. Lantas mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi terjadinya pembunuhan terhadap Ustadz Arman ini seperti apa, Fandi? Baik, untuk kronologinya sendiri, pembunuhan ini setelah dilakukan penyidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa diketahui motif dari pembunuhan Arman alias Alex ini bermula atau dipicu dari dendam lama. Diketahui bahwa Arman juga berprofesi sebagai paranormal yang kerap dimintai tolong oleh pasiennya untuk pengobatan alternatif. Diketahui juga bahwa kasus ini dipicu oleh dendam dari M yang istrinya diketahui berselingkuh dengan korban sekitar 10 tahun yang lalu saat istri M meminta tolong terhadap korban Arman untuk dipasangkan susuk, bahwa kejadian itu bermula atau berlanjut pada perselingkuhan antara korban dan juga istri dari M. Hingga pada akhirnya M berencana melampiaskan dendamnya itu dengan melakukan pembunuhan berencana. Ia menghubungi Y yang saat ini masih buron untuk meminta tolong agar dicarikan eksekutor untuk melancarkan aksi pembunuhan berencana ini. Bahwa diketahui juga setelah diperiksa saksi-saksi dan juga terhadap tersangka yang telah ditangkap, bahwa pelaku eksekutor dijanjikan uang 50 juta apabila berhasil melakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Hingga pada tanggal 18 September pembunuhan itu terjadi saat Arman seusai menunaikan sholat maghrib di kediamannya di kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di mana Arman ditembak
oleh K dengan dua timah panas yang menembus pinggang kanannya. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Arman tidak tertolong dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Mhm. Oh, ini mungkin sedikit saya ulangi begitu ya. M ini adalah seorang otak dari pelaku ini, kemudian meminta eksekutor K dan juga S untuk mengeksekusi korban begitu, dan meminta lewat Y begitu, yang saat ini berstatus sebagai DPO. Dan bagaimana saat ini upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk mencari buron ini? Ya, Y sendiri merupakan penghubung ketika niat untuk melakukan pembunuhan berencana yang diinisiator oleh M, dan saat ini memang tim masih bergerak untuk melakukan pengejaran. Tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan bahwa polisi mengultimatum terhadap Y agar segera menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ia diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk menyerahkan diri atau polisi bergerak langsung untuk menangkap Y. Y sendiri merupakan salah satu tersangka yang sangat sentral dalam kasus pembunuhan ini, karena diketahui juga Y sudah berkenalan dengan M sudah dalam cukup lama. M sendiri berprofesi sebagai salah satu pengusaha angkutan kota di Kota Serang yang memang sempat mengenali korban sekitar 10 tahun yang lalu. Karena seperti yang tadi saya laporkan tadi, istri M sempat beberapa kali melakukan pengobatan alternatif, diantaranya pemasangan susuk, yang diketahui juga bahwa Arman diketahui sebagai dukun atau paranormal di wilayahnya. Untuk penyebutan Ustadz sendiri, tadi Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa Arman diketahui sebenarnya bukan berprofesi sebagai ustadz yang biasa mengajarkan ilmu agama atau mengaji. Ia hanya dipanggil ustadz karena memang menjadi ketua majelis taklim di wilayah tempat tinggalnya. Profesi utama korban sendiri adalah paranormal, di mana hal itu diketahui berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan juga ditemukan barang bukti daftar pasien-pasien yang pernah berobat dengan Arman alias Alex. Fandi, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai M ini sebagai otak pelaku, apakah memberikan bayaran begitu saat meminta Y untuk mencarikan eksekutor untuk membunuh Arman sendiri? Ya, bahwa M menjanjikan uang 50 juta secara tunai, dan itu diserahkan langsung kepada Y agar dicarikan eksekutor yang mampu melaksanakan aksi pembunuhan berencana ini. Bahwa Y sendiri mengontak langsung S dan K, yang kedua eksekutor ini saling bekerja sama. S berperan sebagai joki atau memantau situasi, yang diketahui dari bukti CCTV yang sudah beredar di media sosial bahwa saat eksekusi terjadi, S menggunakan atribut ojek online, diantaranya helm dan juga jaket. Dan di Reskrimum, Kombes Pol Tubagos Ade Hidayat tadi juga menyebutkan bahwa sebelum pembunuhan itu terjadi, S dan K sudah melakukan pengintaian atau aksi spion untuk mengetahui situasi dan juga jam atau pukul berapa biasa korban Arman ini melakukan aktivitas, baik itu keluar rumah ataupun pulang dari selesai beraktivitas. Hingga pada malam minggu, tepatnya Sabtu tanggal 18 September kemarin, seusai menunaikan sholat maghrib, Arman ditembak oleh K dengan menggunakan senjata yang diketahui bahwa senjata itu bukan rakitan, melainkan senjata pabrikan dengan peluru berkaliber 3,2 mm. Dan tadi sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya senjata api yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, dan juga ada baju
dan jaket serta helm yang digunakan saat eksekusi pembunuhan itu dilakukan terhadap korban Arman alias Alex. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Fandi tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Ya, sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah korban disetujui. Ya, dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Inilah yang menimbulkan dendam dari saudara M untuk menghabisi. Puluhan warga Bojongkoneng, Kabupaten Bogor secara resmi melayangkan aduan terkait sengketa lahan dengan PT Sentul City ke Komnas HAM pada Selasa 27 September hari ini. Anggota kuasa hukum perwakilan warga Bojongkoneng Al-Ghifari Aksa mengatakan setidaknya ada 20 warga Bojongkoneng dari berbagai RT yang mendatangi lembaga penjamin perlindungan HAM tersebut. Diketahui dalam perkara sengketa tanah ini turut terlibat pula seorang pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung yang rumahnya juga terancam dikosongkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan apa yang dilaporkan pihak dari warga Bojongkoneng ini dalam perkara untuk melaporkan ke Komnas HAM begitu? Ya, jadi Firda bisa disampaikan siang tadi puluhan warga Bojongkoneng didampingi dengan kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM untuk membuat laporan adanya dugaan pelanggaran HAM atas penggusuran lahan atau sengketa lahan yang dilakukan atau yang terlibat antara perumahan warga Bojongkoneng dengan pihak PT Sentul City begitu. Tadi siang warga dari Bojongkoneng langsung hadir, sekitar ada 20 orang mendatangi Komnas HAM dan juga meminta kepada Komnas HAM untuk turut andil atau menyikapi adanya kisruh sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, begitu Firda. Rizky, apa saja yang diserahkan atau mungkin barang bukti yang dibawa oleh warga Bojongkoneng ini dalam perkara ini? Ya, jadi tadi saya sempat mewawancarai salah satu kuasa hukum koalisi warga Bojongkoneng. Dia Al-Ghifari Aksa menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini kuasa hukum menyertakan beberapa bukti berupa dokumen atau video tentang adanya penggusuran lahan, penggusuran rumah begitu saat terjadinya pengosongan lahan yang dilakukan oleh PT Sentul City. Pihaknya juga membawa beberapa surat atau sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh warga Bojongkoneng. Seluruh bukti ini telah diserahkan kepada Komnas HAM untuk sebagai alat ukur pihak Komnas HAM mengurusi atau ikut andil dalam perkara ini, begitu Firda. Rizky, selain PT Sentul City, pihak mana lagi yang dilaporkan oleh warga Bojongkoneng ke pihak Komnas HAM?
Ya, tadi Gifar juga menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini kuasa hukum mewakili para puluhan warga Bojongkoneng yang hadir ke Komnas HAM juga turut melaporkan pihak kepolisian. Namun dirinya tidak menyebutkan pihak kepolisian yang dimaksud ini apakah Polresta Kota Bogor atau Polda Jawa Barat begitu. Hanya saja dirinya menyatakan kalau pihak kepolisian turut dilaporkan dalam perkara ini dan juga pihak Kementerian ATR BPN dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk Kabupaten Bogor. Dirinya menilai kalau pihak kepolisian dan juga pihak BPN ini telah abai atau telah lalai terhadap hak dari para warga begitu akan tempat tinggal dan juga kehidupan yang layak begitu, Firda. Selain Komnas HAM, Rizky, kemana lagi pihak warga Bojongkoneng ini melaporkan terkait adanya kasus sengketa lahan tersebut? Ya, jadi bisa disampaikan tadi Gifar juga menyatakan kalau pihaknya selain melaporkan kepada Komnas HAM karena dirinya di sini menilai adanya dugaan maladministrasi, jadinya mereka tadi juga turut melaporkan ke Ombudsman RI maksud saya. Pihaknya melaporkan kepada Ombudsman atas dugaan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR dan juga BPN yang mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat hak guna bangunan yakni SHGB untuk PT Sentul City. Padahal di sini kondisinya SHGB ini hanya dimiliki oleh warga dari Bojongkoneng gitu. Akan tetapi dengan tanpa diketahui oleh para warga, pihak BPN dalam hal ini BPN Kota Bogor juga menerbitkan SHGB yang diperuntukkan untuk PT Sentul City. Jadinya Gifar menyebut kalau di sini adanya dugaan maladministrasi atau penerbitan surat yang sertifikat yang tidak disetujui oleh warga kepada PT Sentul City oleh pihak BPN Kabupaten Bogor begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Rizky tadi juga sudah melakukan wawancara dengan anggota kuasa hukum perwakilan warga Bojongkoneng, Al-Ghifari Aksa. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini akan melaporkan dan meminta perlindungan dari Komnas HAM terkait hak asasi warga, bahwa setiap warga itu punya hak atas tanah, punya hak atas propertinya, hak miliknya, dan punya hak atas kesejahteraannya. Tidak bisa setiap warga negara dirampas hak miliknya secara wewenang. Nah, di sini kita bersama dengan sekitar 20 warga dari berbagai RT, juga ada beberapa lawyer yang juga mendampingi beberapa kasus. Kita secara kolektif melaporkan tindakan kewenangan dan minta perlindungan kepada Komnas HAM. Jadi ini bukan hanya kasus Rocky Gerung yang kita laporkan, tapi juga kasus-kasus yang lain. Bahwa ada kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh korporasi yang melanggar HAM, bahwa ada upaya perampasan tanah ataupun land grabbing dari mafia tanah ataupun korporasi besar ataupun pengembang besar terhadap tanah-tanah warga, baik warga yang sudah puluhan tahun yang tinggal di sana ataupun warga yang punya itikat baik dalam membeli tanah kepada para penggarap ataupun warga yang lain. Jadi kita bisa mulai dari beberapa segmen dari lawyer ataupun warga yang perwakilan yang bisa mewakili. Rapat paripurna pengajuan interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E akhirnya diskors pada Selasa 28 September. Pasalnya rapat tersebut tak juga memenuhi quorum 50% plus 1 atau 53 anggota hadir dari total 105 anggota Dewan Kebon Sirih meski sudah ditunda sebanyak 2 kali. Politisi senior PDIP pun mengajak 7 fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini untuk berdebat dalam ruang-ruang formal. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jakarta. Ada Indah Farah yang saat ini yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Indah. Halo rekan Indah.
Rapat paripurna pengajuan interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E akhirnya diskor pada Selasa 28 September hari ini. Pasalnya rapat tersebut tak juga memenuhi quorum 50% plus 1 atau 53 anggota hadir dari total 105 anggota Dewan Kebon Sirih meski sudah ditunda sebanyak 2 kali. Politisi senior PDIP pun mengajak 7 fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini untuk berdebat dalam ruang-ruang formal. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jakarta. Ada Indah yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Indah. Halo Firda, halo Tribuners. Indah, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya rapat paripurna tersebut? Baik, bisa disampaikan bahwa hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dijadwalkan memang rapat paripurna terkait pengajuan interpelasi Formula E dilangsungkan. Namun saya sampaikan bahwa rapat kali ini molor setengah jam dan baru dimulai sekitar pukul 10.30. Kemudian Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sudah tiba di lokasi dan segera memulai rapat dengan pertanda melalui ketuk palu. Kemudian bisa disampaikan juga pada rapat pertama ini sempat ditunda selama 1 jam lantaran jumlah quorum tidak memenuhi, atau pada saat itu Prasetyo menyampaikan baru ada 27 anggota dewan yang hadir. Kemudian rapat kembali dilanjutkan pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan ditunda kembali selama 10 menit lantaran jumlah anggota yang datang juga belum mencukupi, di mana hanya berjumlah 29 orang atau bertambah 2 dari seluruh anggota yang harusnya hadir 33 anggota. Kemudian rapat kembali dimulai pada pukul 10. Halo rekan Indah. Rekan Indah bisa mendengar suara kami dari studio? Lebih dulu pada minggu kemarin lantaran beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian bisa disampaikan bahwa dalam rapat tadi juga tetap dilanjutkan meskipun belum memenuhi quorum 53 anggota dewan, namun mendengarkan penyampaian terkait interpelasi tersebut dari fraksi PDIP dan PSI. Kemudian saya sampaikan bahwa meskipun dilanjutkan rapat sendiri tidak bisa Prasetyo sendiri atau Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo tidak bisa mengambil keputusan lantaran tidak memenuhi quorum. Seperti itu, Firda. Indah, lantas kemudian bagaimana tanggapan dari 7 fraksi terkait rapat ini? Baik, bisa disampaikan bahwa tadi hanya dihadiri oleh anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI, di mana 7 anggota Partai Demokrat, PAN, KS, Gerindra, Golkar, Nasdem, kemudian P3B tidak hadir, telah memberikan statement kepada wartawan atau pernyataan sikap memang tidak akan menghadiri rapat tersebut. Pasalnya 7 fraksi ini menyebutkan bahwa rapat paripurna yang berlangsung tadi siang ini sebagai rapat ilegal. Namun ini dibantah juga dari para fraksi yang hadir, rapat ini bukan ilegal atau menyebut rapat tadi secara resmi atau rapat legal. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Ketua Fraksi PSI, Idris. Berikut liputannya untuk Anda. Fraksi secara tegas dan tetap tadi mengupayakan agar proses ini terus berjalan karena kita sedang menjalankan fungsi kami sebagai anggota Dewan menjaga uang rakyat di ruang-ruang terhormat, di ruang-ruang konstitusional, bukan parlemen tempat makan. Dan kita harus khawatir dan gelisah ketika uang triliunan hanya dibahas di tempat makan. Kita harus khawatir dan gelisah sebagai warga Jakarta ketika uang triliunan hanya disetujui atau tidak disetujui di tempat makan. Dan ini dilakukan secara harmonis oleh gubernur dan beberapa kawan. Ini menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi dengan tata kelola pemerintahan dan Formula E membuka semuanya. Jadi terima kasih teman-teman, saya setuju dengan Pak Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Harapannya kita bisa menyamakan persepsi dan memperjelas, kalau teman-teman memperjelas hal-hal yang tadi sudah disampaikan dan juga tentunya sebagai dasar
meyakinkan bahwa apa yang kami lakukan di forum paripurna tadi dari prosesnya sudah sesuai aturan. Terima kasih. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Kediri akhirnya merilis keterangan mengenai adanya kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada Jumat 24 September lalu. Penemuan mayat ini diketahui pertama kali oleh Samsuri, 50 tahun warga setempat yang hendak memberi makan ternak. Kemudian setelah menemukan mayat, Samsuri bergegas meminta tolong tetangganya bernama Sampan. Setelah dicek, benar bahwa mayat tersebut merupakan tetangganya sendiri, berinisial Ki yang baru berusia 14 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari surya.co.id. Ada Farid Bukaram yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo Farid. Ya, halo Firda. Farid, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini perkembangan kasus dari pembunuhan remaja di Kediri ini? Ya, dapat saya review sedikit ya terkait kasus pembunuhan ini, di mana pada Jumat tanggal 24 September yang lalu ditemukan mayat seorang perempuan remaja berusia 14 tahun di wilayah Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nah, usut punya usut bahwa korban diduga meninggal dalam keadaan tidak wajar atau dibunuh seperti itu. Kemudian pihak dari Satreskrim Polres Kediri bergerak cepat
untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan, dan kemudian berselang 6 jam pelaku berhasil diamankan. Nah, setelah dimintai keterangan bahwa diduga pelaku merupakan adalah pacar korban sendiri. Untuk motif dari pelaku melakukan pembunuhan itu diduga karena berawal dari pesan melalui WA antara korban dengan pelaku, bahwa korban mengaku sudah hamil kepada pelaku. Kemudian pelaku berinisiatif untuk meminta korban supaya menggugurkan janinnya dan mengajak ketemuan di sebuah lapangan voli, dan kemudian diberikan sebuah jamu untuk penggugur kandungan. Ternyata oleh pelaku, jamu itu diberi tambahan obat potas atau obat ikan, dan kemudian tanpa diketahui oleh si korban, jamu itu kemudian diminum dan mengakibatkan si korban ini meninggal dunia. Seperti itu. Lantas bagaimana kesaksian pelaku sendiri saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Nah, ini yang sisi menariknya ya, ketika pada rilis tadi pagi yang digelar oleh Polres Kediri, bahwa memang berdasarkan keterangan dari Polres Kediri bahwa pelaku mengakui telah melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 2 kali kepada korban. Namun ketika saya konfrontir kepada pengacara korban dari Pak Mas Taufik tadi menyampaikan bahwa pelaku ini tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan sama sekali kepada korban. Bahkan tapi memang mengakui bahwa antara korban dan pelaku ini sempat pacaran selama 1 tahun. Tapi berdasarkan keterangan informasi dari pelaku kepada pengacaranya bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan persetubuhan sama sekali. Sementara itu dari pihak dari Polres Kediri sampai saat ini masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan bahwa si korban ini meninggal dengan keadaan hamil dan penyebab-penyebab lainnya. Ini untuk membuktikan bahwa memang korban ini apa benar sedang keadaan hamil atau dan juga disetubui oleh si pelaku ini. Lantas bagaimana untuk bantahan begitu dari yang disampaikan oleh pengacara pelaku sendiri? Yang terutama dari pengacara ini menyampaikan yang pertama bahwa secara pribadi dari pelaku menyesali atas perbuatannya membunuh dari korban ini. Yang kedua juga melakukan bantahan terkait terutama persetubuhan itu, dan yang kedua terkait pembunuhan ini menurut dari pengacara dari pelaku ini sengaja tidak membunuh karena dia dalam keadaan kalut dan lain-lain, dan memasukkan potas itu karena bukan inisiatif memang untuk niat untuk membunuh si korban itu. Intinya ke sana. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono dan juga Taufik Dwi Kesuma, pengacara dari pelaku pembunuhan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi beberapa hari sebelumnya korban mengadukan bahwa korban ini hamil kepada pacarnya sehingga menuntut pertanggungjawaban. Mendapat laporan tersebut, pelaku dalam kondisi kalut karena ketakutan akhirnya memberikan jamu kepada korban ini. Jamu dengan alasan bahwa jamu ini untuk membuat samar atau supaya perutnya ini tidak nampak kehamilannya. Namun jamu tersebut sebelumnya sudah dicampur racun ikan atau potas. Hingga dipaksalah pada hari Jumat pukul 18.30 untuk korban ini dipaksa untuk meminum jamu. Setelah diminum, beberapa menit kemudian korban jatuh kesakitan dan tersungkur, selanjutnya pelaku melarikan diri. Kalau menghamili, kalau ketika saya tanya apakah betul dia melakukan hubungan itu, pengakuannya dia tidak tahu kalau di BAP, kan gitu. Nah, cuma dia mengaku hamil aja, kemudian dia bingung. Poltas itu pun membeli poltas itu pun dipersiapkan bukan untuk niatan memberikan kepada si korban, tapi untuk memoltas di sungai di desanya itu. Nah, cuma ketika si perempuan ini minta jamu, ya secara spontanitas ditambahi poltas itu. Tidak tahu akibatnya seperti apa dengan adanya poltas itu. Untuk perlindungan hukumnya sendiri, Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selama 5 hari berturut-turut, 11 ekor buaya di lokasi penangkaran Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi berhasil ditangkap oleh pihak PKSDA Jambi.
Belasan buaya itu ditangkap menggunakan alat seadanya seperti jerat, jaring, hingga pancing menggunakan umpan. Penangkapan dan evakuasi terhadap buaya itu lantaran warga sekitar sering dirasakan kemunculan buaya di permukiman warga. Lokasi penangkaran juga dinilai sudah tidak layak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi. Ada Hasbi Sabirin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat sore rekan Firda. Ya, Hasbi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal buaya ini ditangkap dan dievakuasi oleh pihak BKSDA Jambi? Ya, baik Firda. Memang buaya ini ditangkap oleh tim BKSDA Jambi itu sudah dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Awalnya dilakukan penangkapan terhadap buaya itu karena warga di Desa Kebun 9, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam itu diresahkan kemunculan buaya yang berkeliaran di pemukiman warga. Ya, buaya itu tersebut sudah dipastikan oleh BKSDA Jambi maupun dari Polsek Sungai Gelam. Buaya yang berkeliaran itu merupakan lepas dari tempat penangkaran yang berada di Kebun 9. Ya, lalu dengan lepasnya buaya itu ke pemukiman warga, pihak kepolisian bekerjasama dengan BKSDA Jambi melakukan pemindahan terhadap buaya itu dari penangkaran dan dilakukan evakuasi ke Kabupaten Batanghari. Ya, selama 5 hari itu tim BKSDA Jambi melakukan evakuasi. Hingga hari ini itu sudah berhasil ditangkap sebanyak 11 ekor. 11 ekor itulah dievakuasi oleh BKSDA Jambi di Kabupaten Batanghari. Begitu, Firda. Hasbi, untuk kondisi penangkaran buaya di BKSDA Jambi dikatakan bahwa tidak layak begitu. Mungkin bisa Anda gambarkan sedikit bagaimana kondisinya seperti apa? Ya, memang setelah kita melihat lokasi penangkaran buaya milik salah satu warga di Sungai Gelam itu, kondisinya itu sangat tidak layak karena lingkungan kolam penangkarannya itu sudah menua. Di sisi lain tembok-temboknya juga sudah ada yang jebol. Kemudian lingkungannya juga sudah tak terawat sehingga buaya itu bisa berkeliaran dan lepas. Lokasi penangkaran itu tidak jauh dari pemukiman warga sekitar. Kemarin kita melihat juga di lokasi itu beserta camat, Kapolsek sudah mengecek ke lokasi itu memang sudah tidak layak lagi, sehingga pihak pemilik dari penangkaran itu memerintahkan atau ini sudah mengirimkan surat kepada BKSDA Jambi untuk melakukan pemindahan terhadap puluhan buaya yang ada di kolam penangkaran itu. Untuk diketahui juga, di kolam penangkaran itu terdapat sekitar 20 sampai 2 ekor buaya yang dipelihara di sana. Usianya pun sudah mencapai puluhan tahun, dari 20 sampai 30-an tahun. Memang tujuan pemilik ini melakukan penangkaran buaya itu untuk diproduksikan. Selama ini pihak pemilik dari penangkaran itu belum pernah mendapatkan hasil dari usahanya itu. Di kemudian hari juga usaha penangkaran ini tidak mendapatkan hasil, malah menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Sehingga keputusannya itu sudah disepakati pihak BKSDA Jambi bersama pemilik juga untuk dilakukan pemindahan terhadap puluhan buaya di penangkaran tersebut. Begitu, Perda. Lantas buaya-buaya yang sudah ditangkap dan evakuasi ini akan dibawa kemana, Hasbi? Oh ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu buaya yang sudah ditangkap hingga hari ini itu ada 11 ekor ya. Itu 11 ekor dari kolam penangkaran. Sementara yang ditangkap dari pemukiman warga itu sudah dapat 3 ekor. Jadi totalnya itu sudah 13 ekor. Nah, jadi 13 ekor buaya itu akan dievakuasi, sudah dievakuasi maksud kami ke Kabupaten Batanghari. Evakuasi ini dilakukan rehabilitasi menjelang mendapat
tempat penangkaran yang layak dan bisa digunakan untuk dibebas liarkan juga buaya tersebut. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Sharon, koordinator penyelamatan satwa di BKSDA Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Kami melakukan penyelamatan satwa buaya ini di lapangannya sudah 5 hari berturut-turut. Namun sebelumnya itu sudah beberapa hari juga persiapan untuk kegiatan untuk penyiapan bahan-bahan untuk penanganan konflik ini. Selama ini sudah berapa ekor yang tangkap, Pak? Yang ditangkap sampai dengan saat ini 11 ekor. 11 ekor ya? Iya. Dan untuk hari ini yang dievakuasi berapa ekor? Yang hari ini jelas dari pagi tadi baru 1, tadi malam ada 3, dan yang sudah diangkut kemudian ada 7 ekor. Kesulitan apa aja yang kita hadapi di lapangan, Pak? Kesulitan yang jelas kalau semakin satwa ini semakin berkurang, dia semakin sulit karena kalau kemarin kan mudah dia bisa diambil. Sekarang kan sudah mulai ke tengah dan ke ujung. Seperti kita contoh tadi itu dari sana bisa harus diambil. Nah, jadi mau tak mau karena udah rame masyarakat aktivitas dan perumahan dan lain-lain di sini, mau tak mau ini tidak sesuai lagi tempatnya. Makanya kita harus lakukan evakuasi dulu. Nah, nanti setelah kita evakuasi, baru kita lakukan langkah-langkah lain. Ini evakuasinya kemana nih, Pak? Kita ke Bulian. Ke Bulian ya. Kemungkinan besar kalau di sini ini masih, kalau ini kan kemarin sampai 20-an kan. Sini itu baru 11. Kalau kita perhitungkan aja itu sekitar 20, itu masih tinggal 9 lagi. 9 lagi. Kan, estimasi ya. Belum tahu persis berapa di dalamnya. Tanggal 28 September 2021, 3 tahun tepat, gempa mengguncang Sulawesi Tengah berkekuatan 7,4 skala Richter. Bencana tersebut melanda 4 daerah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan juga Mautong atau disingkat Pedagimo. Gempa dengan pusat di jalur sesar Palu Koro itu memicu tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu. Ada Nur Saleha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Nur. Halo, Firda. Ya, Nur, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi kuburan massal setelah 3 tahun pasca bencana besar tersebut? Oke, terima kasih, Firda. Kuburan massal di Kota Palu yang berlokasi di Poboya, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kondisi di kuburan massal untuk korban bencana gempa likuifaksi dan tsunami di Poboya pada saat ini telah banyak batu nisan yang telah dibuat oleh masing-masing keluarga. Walaupun mereka tidak mengetahui tempat letak keluarga mereka dikuburkan, sebelumnya tempat pemakaman massal itu hanya dipatoki kayu-kayu saja. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari para keluarga korban yang telah diketahui identitasnya mereka membuat batu nisan tersebut. Dan juga dan peringatan 3 tahun pasca bencana saat ini, warga hingga pejabat di Kota Palu seperti Wakil Wali Kota Palu beserta OPD dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu turut berziarah di kuburan massal tersebut. Dan juga sesuai pantauan saya siang hari tadi, selain ziarah bersama juga di kuburan massal digelar makan bersama serta tahlilan bersama oleh warga Kota Palu dan warga dari Kabupaten Sigi, Firda. Lantas di kuburan massal tersebut, Nur, apakah seluruh korban dari bencana tsunami dan gempa ini dikuburkan di sana? Terkait daripada itu, Firda, di kuburan massal Poboya itu hampir seluruh korban bencana yang dikuburkan. Tetapi lebih dominan korban dari tsunami di Teluk Palu karena sebagian besar juga korban ada yang tertanam oleh likuifaksi dan tidak dapat dievakuasi. Baik, Firda. Bagaimana lantas respon begitu dari penyintas dari korban bencana tersebut yang tadi berziarah ke makam kuburan massal ini? Ya, mereka itu tadi sesuai wawancara saya dengan mereka mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak dapat menghilangkan rasa trauma dari mereka sendiri, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Mutmainnah Corona, anggota DPRD Kota Palu. Berikut liputannya untuk Anda. Ini tentunya tidak bisa hanya sekedar menjadi peristiwa, tapi ini harus menjadi bagian refleksi kita
terkait sebetulnya peran negara di sini untuk melakukan pada situasi pasca bencana seperti apa. Misalnya yang saya datangi ini adalah mengunjungi salah satu salah satu perkuburan massal saat peristiwa terjadi beberapa hari setelah 28 September 2018 dengan penguburan massal seperti ini. Memang harusnya pemerintah memberikan satu ruang yang lebih bisa diketahui oleh publik gitu ya, supaya itu menjadi edukasi bagi masyarakat, bukan hanya kita, termasuk banyak orang. Di beberapa negara dan beberapa tempat yang saya kunjungi pasca bencana, ya penguburan itu betul-betul pemerintah mendesain gitu. Nah ini kasihan, misalnya di setiap makam orang tinggal menaruh nisannya gitu ya, ini menandakan bahwa ada keluarganya di sini. Nah harusnya pemerintah menyiapkan monumen, kalaupun tidak ada nama, tapi minimal nama-nama yang diketahui yang seperti tertera di setiap nisan ini itu ada gitu, dan kemudian menceritakan situasi peristiwa itu dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi salah satu wilayah yang dikunjungi oleh banyak orang, sekali selain mendoakan, tapi kemudian mengingatkan, merawat ingatan kita. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Ratusan pengungsi atau pencari suaka asal Afghanistan yang tinggal di Tanjung Pinang berunjuk rasa di lapangan Pamedan Kota Tanjung Pinang dengan tuntutan meminta dipindahkan ke negara ketiga. Dalam aksinya terlihat spanduk yang dibentangkan ratusan pengungsi itu bermacam-macam tulisan, mulai dari kerinduan akan keluarga di Afghanistan hingga meminta media lokal membantu menyuarakan agar didengar negara tujuan mereka. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Batam. Ada Endra Kaputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Endra. Halo Firda dan sahabat Tribun. Ya. Endra, bisa Anda jelaskan apa yang dikeluhkan masa aksi dalam unjuk rasa kali ini? Baik Firda dan sahabat Tribun, memang saat kita mewawancarai koordinator aksi, Yahya Jamila menyampaikan aksi demo ini tentunya ingin mempertanyakan kepada organisasi yang bertanggung jawab, yakni UNHCR, bagaimana mereka bisa mendapat kepastian untuk menuju ke negara tujuan atau negara ketiga. Dan memang mereka menyampaikan juga bahwa selama penantian itu banyak terkhusus pengungsi asal Afghanistan yang merasa stres dan hingga percobaan bunuh diri, Firda. Dan ketika itulah mereka ingin terus menyuarakan agar pemerintah atau negara tujuan mereka itu mendengar untuk bisa mereka kembali atau bertujuan ke negara tujuan tersebut, Firda dan sahabat. Endra, lantas sudah berapa lama pengungsi khususnya asal Afghanistan ini berada di Tanjung Pinang? Ya, Firda dan sahabat Tribun, Yahya Jamila juga menyampaikan bahwa ada yang 4 tahun, 5 tahun hingga 10 tahun mereka sudah berada di Tanjung Pinang ini, dan sampai saat ini memang keinginan mereka ingin ke negara ketiga itu belum juga bisa mereka wujudkan. Makanya dengan aksi itulah mereka menginginkan bahwa tujuan mereka dan keinginan mereka bisa ditanggapi. Memang saat berlangsungnya aksi terlihat, terdengar kita juga bahwa ada debat yang terjadi saat itu bersama pihak kepolisian dan imigrasi, karena pihak atau masa aksi ingin ada pernyataan resmi atau pernyataan yang bisa meyakinkan masa aksi agar mereka bisa sampai ke negara tujuan. Namun pihak kepolisian dan imigrasi yang berada di lokasi demo atau masa aksi menyampaikan bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk hal itu, Firda dan sahabat. Endra, apakah masa aksi ini tahu kalau mereka saat ini sedang dalam kondisi pandemi begitu dan dilarang untuk berkerumun begitu? Baik Firda dan sahabat Tribun, memang mereka mengakui bahwa dalam kondisi pandemi saat ini kegiatan aksi demo memang mereka anggap ini tidak baik. Namun mereka juga tidak bisa lagi berdiam diri atau mereka tidak bisa lagi menunggu sejauh apa atau selama apa lagi untuk memastikan mereka ke negara tujuan. Tapi dalam aksi itu mereka juga menaati protokol-protokol kesehatan seperti mereka memakai masker dan berjaga jarak, dan mereka pun melakukan itu di area terbuka, dan cuaca pun saat masa aksi juga aksi berlangsung juga cukup terik panas. Bagaimana untuk pengamanan dan tanggapan dari pihak Polres Tanjung Pinang sendiri dengan adanya aksi unjuk rasa ini, Endra? Siap, baik Firda dan sahabat Tribun, Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando menyampaikan dengan tegas bahwa sebenarnya tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam masa aksi tersebut atau unjuk rasa tersebut. Namun saat itu di pagi harinya masa aksi ini keluar dari tempat mereka yang berada di Kabupaten Bintan, Hotel Badra atau tempat Badra, tempat pengungsi itu tinggal. Mereka berjalan kaki sempat keluar ke jalan raya, dan Kapolres Tanjung Pinang berinisiatif untuk tidak kemana-mana mereka. Jadi Kapolres meminta pihak-pihak terkait untuk ya sudah mereka menggunakan alat transportasi umum, angkutan umum untuk dibawa ke lokasi aksi unjuk rasa. Namun dalam hal itu Kapolres juga menegaskan bahwa aksi yang mereka gelar ini hanya diberikan waktu paling lama hanya 1 jam, dan aksi yang berlangsung juga berjalan dengan lancar dan damai. Firda dan sahabat Tribun. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando, dan berikut liputannya untuk Anda.
justru adanya kegiatan seperti ini menjadi klaster baru di Kota Tanjung Pinang. Tadi kita sudah berupaya mencegah, melakukan pengamanan di badranya ya, biar mereka nggak keluar. Tapi karena jumlah masanya lebih banyak, mereka tetap memaksa, sehingga mereka tadi keluar jalan kaki ke Batu 16. Kita hanya menyarankan mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Aksi mereka kan hanya diam aja, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mengharapkan negara ketiga ada yang menampung kan gitu. Itu aja. Negara kami yang di belakang ini udah hancur. Semua seluruh dunia udah tahu. Banyak dari kami udah hilangkan kontak sama keluarganya. Apa masih mereka hidup atau udah meninggal dunia? Ya, gara-gara itu kami cuman aksi demo tenang ini agar bisa dapat bantu dari RT, RW, Menteri, Presiden, Ibu Wali Kota, dan perwakilan parlemen untuk agar bisa tekan atas organisasi yang bertanggung jawab, dan mereka bisa komunikasi dan negosiasi sama negara penerima dan cari solusi untuk kondisi dan situasi yang mengerikan ini. Tolong minta bantu kami sebelum kondisi ini mengalahkan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pertemuan Bakso Sony dan Pemkot Bandar Lampung berlangsung alot. Sejak kemarin, Senin 27 September, perundingan antara pihak Bakso Sony dengan Pemkot Bandar Lampung telah sampai di pertemuan tatap muka dengan wali kota setempat. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga petang tersebut tidak lain membahas soal indikasi Bakso Sony tidak menggunakan tapping box guna penyetoran pajak sebagaimana mestinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Vincencio Soma Ferrer yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Ya, sore Firda. Ya, Soma, bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya rapat antara Pemkot Bandar Lampung ini dengan Bakso Sony? Ya, terhitung kemarin dari pihak pemerintah Kota Bandar Lampung dan manajemen Bakso Sony mengadakan pertemuan, di mana pertemuan itu juga bukanlah pertemuan perdana. Kemarin kita melihat pertemuan dan pembahasan memang berlangsung cukup alot, di mana pembahasan dimulai sejak pukul 10 hingga menjelang petang melalui dua pihak, yakni Badan Pendapatan dan Wali Kota setempat melalui tim pengendalian pajak. So, lantas bagaimana hasil rapat yang dijalankan oleh kedua belah pihak ini? Ya, secara umum pertemuan tersebut membahas mengenai jumlah besaran pajak yang ideal per bulan yang untuk disetorkan oleh Bakso Sony kepada pemerintah setempat. Lalu kedua terkait besaran tunggakan yang wajib dibayarkan oleh Bakso Sony. Lalu ketiga bagaimana pihak Bakso Sony mau menandatangani kesepakatan integritas untuk kemudian melaksanakan pembayaran pajak sebagaimana yang diatur, yakni dengan menggunakan tapping box. Hasilnya sejauh ini memang ketiga poin tersebut belum mendapat kesepahaman, masih ada silang pendapat di antara mereka, dan nantinya akan dikaji kembali oleh kedua belah pihak, seperti itu. Berarti dalam artian saat ini belum ada titik terang begitu ya dari rapat yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Lantas apa langkah dari berikutnya dari pihak Pemkot Bandar Lampung sendiri maupun dari pengelola Bakso Sony? Ya, sampai sejauh ini belum ada langkah tindak lanjut yang dijadikan alternatif. Kedua belah pihak masih dalam fokus perundingan antar masing-masing. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Soma Ferrer atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap aksi penipuan jual beli mobil fiktif di media sosial. 4 pelaku diamankan polisi masing-masing berinisial KH 25 tahun, IS 24 tahun, AK 19 tahun, dan PD 31 tahun. Modus pelaku membuat akun Facebook palsu dengan memasang foto profil anggota Polon untuk meyakinkan pembeli. Dalam menjaring konsumen, para pelaku menawarkan produk mobil dengan harga yang murah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar. Ada Hasan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasan. Ya, halo Mbak Firda.
Hasan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terungkapnya kasus penipuan ini? Oh ya, kemarin tanggal 26 hari Senin, Kepolisian Resor Kabupaten Polewali Mandar merilis hasil pengungkapan pelaku penipuan jual beli mobil fiktif di media sosial. Ada 4 pelaku yang telah diamankan dan sudah saat ini ditahan di Mapolres Polewali Mandar. Awal pengungkapan ini menurut dari hasil penyelidikan informasi kepolisian bahwa laporan dari salah seorang korban yang atas nama Ani, warga Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman. Ani sendiri mengalami kerugian sekitar 31 juta. Begitu, Firda. Hasan, saat ini sudah berapa lama, berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, sudah berapa lama ia melakukan aksi penipuan ini? Ya, dari hasil penyelidikan kepolisian dan meminta keterangan dari pelaku mengaku sudah 4 bulan berjalan melancarkan aksi penipuan ini dengan modus menyebarluaskan mobil-mobil fiktif di media sosial Facebook. Begitu, Firda. Alasan dari pelaku sendiri melakukan penipuan tersebut untuk apa, Hasan? Oh ya, dari hasil keterangan wawancara kemarin, salah seorang pelaku atas nama berinisial IS, dia mengaku terpaksa melakukan aksi penipuan ini karena terdesak masalah ekonomi. Dia butuh untuk biaya membeli susu untuk kedua anaknya yang masih kecil. Begitu, Firda. Lantas saat melakukan aksinya begitu selama 4 bulan ini, sudah ada berapa total uang yang didapat oleh pelaku sendiri? Ya, untuk mengenai masalah jumlah total berapa kerugiannya, sampai saat ini belum disampaikan pihak kepolisian. Kepolisian masih terus mendalami, namun sementara baru salah satu korban yang terungkap di Polewali Mandar. Dan namun informasi yang kami peroleh bukan hanya terjadi di Polewali Mandar, tetapi di daerah lain seperti di Sulawesi Selatan sendiri. Begitu, Firda. Berarti saat ini masih diproses begitu ya terkait aksi penipuan dari kawanan penipu ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Hasan juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, Ibtu Agung Setionegoro. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku ini terdiri dari 4 orang dengan inisial tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres, KH, IS, KD, dan PD. Perannya adalah KH dan IS ini selaku suami istri. Suami istri ini KH sebagai pelaku utama. Dia yang membuat akun Facebook dengan foto profil dan identitas seorang polwan yang bertugas di Mabes Polri. Modus operandi itulah yang dibuat oleh penipu untuk meyakinkan korban-korbannya bahwa yang melakukan transaksi ini atau yang melakukan jual beli ini adalah polwan, sehingga meyakinkan korban-korbannya. Kemudian bertindak selaku istrinya, yaitu IS, bertindak selaku yang menerima telepon. Jadi pada saat sudah diyakinkan di akun sosial Facebook tersebut, di media sosial, terus kemudian diberikan nomor, kemudian yang ditelepon yang dihubungi adalah istri pelaku utama, yaitu atas nama IS. Meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu memang benar anggota Polwan yang berdinas di Mabes Polri, meyakinkan sebagaimana bujuk rayunya untuk mendapatkan korban. Dari situlah kemudian korban melakukan transfer kepada salah satu rekening bank yang disediakan oleh tersangka bernama PD. Tersangka bernama PD inilah yang menyediakan akun rekening untuk ditransfer, kemudian PD ini mendapatkan imbalan 10% dari hasil transferan korbannya. Yang terakhir, tersangka atas nama KD, di mana perannya adalah selaku asisten. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono meninjau vaksinasi COVID-19 secara massal di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon pada Selasa 28 September hari ini. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut tampak diikuti ribuan santri dan masyarakat sekitar pesantren. Kedatangan Yudo terlihat disambut oleh pengasuh Ponpes Khas Kempek, Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Imam Baihaqi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Imam, selamat sore. Ya, selamat sore Firda. Imam, bisa Anda jelaskan bagaimana saat itu situasi di lokasi serbuan vaksinasi maritim di Kabupaten Cirebon ini? Ya, pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim di Kabupaten Cirebon dilaksanakan di Pondok Pesantren Khas Kempek dan Pondok Pesantren Buntet. Dari 2 lokasi tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Di 2 lokasi itu pun para santri antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Bahkan tidak sedikit santri yang rela tidak mengenakan alas kaki, namun tetap semangat mengantre untuk mengikuti vaksinasi. Dan para santri yang telah divaksin COVID-19 juga diberikan hadiah berupa sarung dan sembako dari TNI Angkatan Laut. Hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi karena para santri telah mendukung untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian, Firda. Imam, untuk target serbuan vaksinasi maritim ini di Cirebon sudah berapa totalnya? Dalam kegiatan serbuan vaksinasi maritim ini TNI AL menyediakan 4.500 dosis vaksin yang dialokasikan untuk para santri Pondok Pesantren Khas Kempek dan Pondok Pesantren Buntet beserta masyarakat sekitar 2 pesantren tersebut. Hingga kini TNI AL juga telah melaksanakan vaksinasi kepada 1,2 juta warga di Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berjanji akan terus melaksanakan vaksinasi hingga untuk mempercepat
pembentukan herd immunity masyarakat sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Demikian kita. Lantas bagaimana Imam respon dari pihak Ponpes sendiri atau dan juga himbauan dari Laksamana TNI Yudo Margono terkait hal ini? Ya, dari perwakilan dari pengasuh Pondok Pesantren setempat menyampaikan terima kasih kepada TNI AL yang telah memfasilitasi vaksinasi bagi para santri dan masyarakat sekitar. Dari peninjauan tersebut juga Yudo Margono menghimbau para santri yang telah divaksin dan masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan karena vaksinasi bukan jaminan mereka kebal dari COVID, sehingga mereka tetap berpotensi terpapar COVID-19. Demikian kita. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sambutannya mulai dari awal tadi sampai akhir ini, saya bukan tamu sebenarnya di depannya Pak Yaji ini karena sudah sering ketemu di waktu saya menjadi Panglima Armada dulu. Dan mudah-mudahan ini tersambung lagi, saya bisa hadir di sini, dan tentunya masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita semuanya sukses merangkap percepatan penanganan COVID-19 ini. Ya, sehingga kita hadir di tengah-tengah para santri semuanya. Ini sudah yang kedua untuk melaksanakan vaksin. Ya, harapannya semuanya sehat, masyarakat juga di sekitar sini semuanya sehat, sehingga proses belajar mengajar khususnya di pondok pesantren ini dapat terlaksana semuanya dengan nyaman. Ya, makanya tetap walaupun saat ini pandemi COVID sudah menurun di mana-mana, namun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, saya harapkan jangan lepas dari masker. Ya, semua santri juga demikian. Saya harapkan tetap menggunakan masker karena ini adalah cara yang paling mudah yang juga dapat menekan penularan COVID-19. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kalimantan Timur memberikan suntikan vaksin kepada para santri di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda, Jalan Rapak Indah, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Vaksinasi digelar pada Selasa pagi hari pada 28 September yang dilaksanakan di gedung kelas Pondok Pesantren Nabil Hussein. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Hanifan Ma'ruf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanifan. Ya, Firda. Ya. Hanifan, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme santri ini dalam mengikuti vaksinasi di Kalimantan Timur? Ya, para santri di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan di pesantrennya dengan cukup antusias, di mana vaksinasi ini diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Provinsi Kalimantan Timur, dan sekitar ada 1.000 vaksin yang diberikan kepada para santri dari jenjang SMP hingga SMA yang berada di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda. Dan selain itu juga, BINDA juga berharap agar pemberian vaksinasi ini bisa menunjang keberlangsungan pembelajaran tatap muka khususnya di pesantren yang ada di Samarinda, dan juga bisa mempercepat terciptanya kekebalan komunal atau herd immunity di lingkungan pesantren. Hanifan, lantas selain santri begitu, siapa saja yang mendapatkan vaksinasi dalam kegiatan ini, dan total ada target berapa dosis begitu? Ya, selain santri, vaksinasi yang dilakukan pada pagi hari tadi juga diberikan kepada para pengasuh, guru-guru, pengurus, dan karyawan yang berada di lingkungan pesantren yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan para santri. Dan sekitar ada ratusan guru, staf, dan juga pengasuh dari pondok pesantren yang juga ikut menerima vaksin yang diberikan oleh BINDA Provinsi Kaltim. Untuk target pada hari ini, berapa dosis disuntikan kepada peserta vaksinasi? Ya, untuk secara keseluruhan ada 1.000 dosis vaksin yang diberikan kepada
para santri dari jenjang SMP hingga SMA, namun dalam jumlah 1.000 dosis tersebut belum semua santri di Pondok Pesantren Nabil Hussein bisa mendapatkan vaksin karena masih ada beberapa santri yang belum memenuhi syarat seperti masih berada di bawah usia 12 tahun dan juga secara kondisi kesehatan beberapa santri juga masih belum memungkinkan untuk menerima vaksin. Hanifan, lantas bagaimana untuk persiapan pembelajaran tatap muka di pesantren saat ini? Apakah vaksinasi ini juga sebagian dari persiapan dari pihak Ponpes sendiri? Ya, untuk pembelajaran tatap muka sendiri sudah berlangsung di Pondok Pesantren Nabil Hussein Samarinda sejak awal tahun 2021, dan memang karena penerapan protokol kesehatan yang ketat dan para santri juga dibatasi untuk tidak keluar lingkungan pondok pesantren, maka kebijakan dari pihak pondok pesantren untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka lebih awal daripada sekolah-sekolah lainnya juga sudah diterapkan sejak awal tahun 2021, dan dengan diberikannya vaksinasi kali ini maka PTM di Pondok Pesantren Nabil Hussein diharapkan bisa berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Hanifan Ma'ruf atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Satpol PP mensterilkan jembatan Ulele, Kampung Jawa, Banda Aceh dari pedagang dan juga kendaraan warga. Padatnya para pedagang yang berjualan di jembatan serta kendaraan yang memilih parkir pada sore hari, terutama pada hari libur Sabtu dan Minggu, dikhawatirkan oleh banyak pihak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Misran Asri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Misran. Halo rekan Misran. Halo Firda. Ya, Misran, bisa Anda jelaskan bagaimana tanggapan dari pedagang sendiri yang ditertibkan oleh petugas di sana? Baik Firda, seperti Firda sampaikan sebelumnya bahwa jembatan penghubung Ulele dan Kampung Jawa itu merupakan jalan satu-satunya dan berada di tepi laut ya. Petugas gabungan yang tergabung dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Banda Aceh yang melakukan penertiban mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang dengan tidak memarkirkan kendaraannya dan tidak berjualan di atas jembatan. Karena seperti diketahui, Aceh salah satu daerah yang masih rawan dengan bencana dan dikhawatirkan bila kondisi terus kredit dan kemacetan terus terjadi di jembatan tersebut, dikhawatirkan semacam gempa bumi sehingga yang justru jadi korban masyarakat. Begitu Firda. Dan setelah diberi pengertian, para pedagang ini juga diperkenankan berjualan. Artinya mereka tidak berada lagi di atas jembatan. Karena memang ini satu-satunya jembatan dan sangat dekat dengan tepi laut. Begitu Firda. Misran, apakah di hari-hari biasa selain hari libur begitu petugas juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi adanya pedagang yang berjualan kembali di sana? Iya, tetap dari Firda. Nah, hanya saja petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh lebih diintensifkan, artinya kekuatannya lebih ditambah pada hari-hari libur Sabtu dan Minggu. Karena dikhawatirkan memang Banda Aceh yang sangat kecil dengan luas 61,34 km persegi dan tidak ada tempat destinasi wisata yang lain, sehingga masyarakat tertumpu di sana. Jadi pada hari Sabtu dan Minggu petugas lebih diintensifkan berada di sana, Tirta. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, Mahdani. Berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan sterilisasi di jembatan Ulele menuju Kampung Jawa ini bersama dari Dinas Perhubungan dan tim Satpol PP. Karena memang di sore hari, khususnya di sore hari di jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan dan juga adanya pedagang yang berjualan di atas jembatan, sehingga ini membuat agak terjadi kemacetan lalu lintas di atas jembatan, dan ini rawan terjadinya istilahnya kalau ada musibah ataupun ada kejadian-kejadian sulit untuk dilakukan kelancaran lalu lintas.
Misalnya terjadi gempa, ketika orang nanti lari-lari, ini kan sulit, ada tersangkut lah di jembatan. Kemudian ketika ada air pasang, karena memang itu langsung berhubungan dengan laut, nah ini juga akan sulit untuk dilakukan evakuasi. Makanya perlu kita lakukan pembersihan lah, sterilisasi di atas jembatan sehingga terjadinya kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada Senin 27 September terjadi antrian cukup panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Jalan Ahmad Yani, Sario, Manado, Sulawesi Utara. Menurut penuturan seorang sopir truk, Robi Tikoalu, kelangkaan solar memang sedang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Iswara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswara. Halo rekan Iswara. Halo. Ya, Iswara, bisa Anda jelaskan sudah sejak kapan antrean panjang tersebut terjadi begitu di SPBU yang ada di Sulut ini? Kalau untuk di Sulut sendiri, menurut keterangan dari para supir truk dan para pengusaha, mereka merasakan kelangkaan solar itu sejak sekitar hampir 6 bulan ini. Namun kalau antrian panjang di Kota Manado sendiri sekitar 1 bulan ini, begitu Firda. Bagaimana untuk penjelasan dari pihak SPBU ini terkait ketersediaan stok solar di Sulut saat ini? Kalau untuk stok solar di Sulut, kalau dari pihak SPBU mereka menjelaskan bahwa ada beberapa
kemungkinan. Ya, yang pertama adanya keterlambatan kapal yang mengangkut bahan bakar solar. Ada juga yang mengatakan bahwa saat ini stok untuk di dalam kota sendiri dibatasi. Jadi sekitar 8.000 liter per harinya. Nah, kalau dari pihak Pertamina, mereka mengatakan bahwa saat ini sebenarnya tidak ada kelangkaan solar, namun hanya terjadi lonjakan permintaan untuk bahan bakar solar, seperti itu, Firman. Iswar, lantas apa dampak yang dialami oleh para sopir truk sendiri terkait hal ini? Kalau dari dampak untuk sopir truk sendiri, mereka kan per hari ketika mendistribusikan barang, mereka mendapatkan target dari perusahaan. Sedangkan kalau mengantri panjang untuk mengisi bahan bakar solar ini, kebanyakan dari mereka kesulitan untuk mencapai target tersebut karena biasanya mereka yang supir truk berangkat pagi, namun karena harus antri solar yang panjang, jadi mereka baru bisa berangkat siang atau sore hari. Dan hal tersebut menyebabkan para supir truk kesulitan untuk mencapai target, dan jika targetnya sendiri tidak terpenuhi, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap insentif dari para supir truk. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Iswara Safitri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Stadion Maesa Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, terpantau sudah tidak terawat Selasa 28 September. Stadion kebanggaan masyarakat Minahasa ini juga menjadi markas klub sepak bola Persmin Minahasa, tampak cukup memprihatinkan. Kondisi cat di beberapa bagian stadion terlihat sudah terkelupas dan penuh lumut. Ada juga bagian atap stadion kondisi kayu dan papan triplek sudah lapuk dimakan usia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Meyer Lumanto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Meyer. Halo Meyer. Ya, halo. Meyer, bisa Anda gambarkan sedikit seperti apa kondisi Stadion Maesa Tondano Minahasa saat ini? Ya, jadi Tribuners, kondisi Stadion Maesa Tondano saat ini memang cukup memprihatinkan karena adanya cat di beberapa bagian stadion yang memang sudah terkelupas dan penuh lumut karena sudah kurang terawat. Begitu juga kondisi bagian atap stadion, kayu dan triplek, papan tripleknya sudah lapuk dimakan usia. Kemudian kondisi lapangan juga konturnya sudah tidak rata lagi. Dan banyak rumput-rumput liar yang sudah tumbuh di area lapangan Stadion Maesa ini. Mayer, untuk kapasitas tempat duduk di dalam Stadion Maesa Tondano sendiri seperti apa? Berapa totalnya? Oh ya, jadi untuk stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk untuk 15.000 orang ya. 15.000 orang lebih mungkin. Lantas, Mayer, dari visual yang ditampilkan di video itu ada masih tampak memprihatinkan begitu kondisi Stadion Maesa Tondano ini. Apakah saat ini masih ada warga yang melakukan aktivitas di sana? Iya, dari pantauan memang ada sejumlah warga yang masih beraktivitas, yang melakukan kegiatan seperti jogging di sore hari atau olahraga di sore hari, tapi bukan di dalam stadion ya, hanya di seputaran stadion, dekat di stadion itu. Jadi tidak masuk ke dalam karena memang kondisinya sudah sangat tidak bagus ya. Mayer, kapan terakhir kali dilaksanakan kegiatan mungkin atau event di dalam Stadion Maesa Tondano ini? Ya, jadi untuk terakhir kegiatan yang dilaksanakan bertepatan di HUT pemerintah Kabupaten Minahasa ya, tahun 2019. Jadi sebelum pandemi COVID memang terakhir kali dilakukan kegiatan. Kemudian ada juga kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Menpora ya, kala itu Jambore Expo.
Nah, itu terakhir kali stadion ini digunakan dan hingga saat ini sudah tidak terawat lagi. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah sendiri terkait adanya Stadion Maesa Tondano yang terbengkalai ini? Ya, dari pemerintah memang mengatakan bahwa stadion ini sebenarnya akan direnovasi, akan dilakukan renovasi, tapi memang karena pandemi COVID-19 di tahun 2020, jadi belum ada perencanaan atau anggaran untuk melakukan renovasi di Stadion Maesa Tondano ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Meyer Lumanto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Kala Toyota Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendadak ramai. Mereka kedatangan salah satu warga bernama Asriadin Syamsuddin, 40 tahun, yang hendak membeli mobil dengan uang koin. Asriadin bersama sang istri datang membawa uang tabungannya yang ditabung ke dalam sebuah galon. Jumlahnya ada 9 galon berisi uang koin. Ada pula uang pecahan Rp2.000 di dalam kardus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Ari Mariadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo, selamat malam Mbak. Ya, Ari, bisa Anda jelaskan seperti apa sebenarnya pekerjaan dari sosok Asriadin ini, seperti apa informasinya? Ya, baik Mbak. Perlu saya laporkan bahwa Asriadin ini ternyata seorang pedagang UMKM, semacam warung-warung kecil yang menjual makanan-makanan atau jualan-jualan seperti itu. Jadi uniknya ini uang senilai nyaris 200 juta lebih ini dikumpul dalam kurun waktu 3 tahun sejak 22 September 2018. Uniknya uang koin itu dikumpulkan selama tiap hari di galon. Biasanya orang menabung di bank, justru dia menyimpannya di galon. Bahkan ternyata uang koin dan uang pecahan 2.000 ini mencapai 271 juta dan dipakai membeli mobil jenis Toyota Rush siang tadi. Jadi uangnya 9 uang koin disimpan dalam galon, 9 galon, dan uang pecahan 2.000 ini disimpan dalam kardus. Itu yang dibawa ke dealer tadi. Seperti itu, Mbak. Ari, total berapa uang yang dibawa oleh sosok Asriadin ini ke dealer tersebut? Iya. Jadi penyampaian tadi dari pihak dealer, harga mobil ini 271 juta. Jadi pihak bapak ini awalnya panjar uang muka 10 juta pekan lalu, itu dibayar uang tunai. Selebihnya ini pakai uang koin tadi, hasil tabungannya katanya selama 3 tahun. Jadi totalnya dikurangi 10 juta jadi sekitar 261 juta. Hingga uangnya tadi mulai dihitung sejak pukul 10 pagi hingga pukul 11 tadi sudah mencapai 100 juta lebih tadi, Mbak. Ya. Total ada berapa karyawan yang dikerahkan untuk menghitung uang yang dibawa oleh Asriadin ini? Pantauan tadi di lokasi ada sekitar 6 sampai 7 karyawan yang bergantian karena uangnya ini diverifikasi kembali, dari uang koin ini dihitung satu persatu. Begitupun dengan uang pecahan 2.000 untuk memastikan jumlahnya. Jadi tadi ramai ini sejumlah karyawan bergantian menghitung, bahkan ini viral di media sosial, di warganet lingkup Makassar ataupun Sulawesi Selatan, Mbak, seperti itu. Ari, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai alasan mengapa sosok Asriadin ini membeli mobil begitu? Jadi katanya dia ini kan salah satu pedagang kecil-kecilan, UMKM, kalau istilahnya di Makassar gade-gade. Jadi katanya selama bekerja ini membeli bahan, dia kesulitan jika naik motor. Akhirnya sejak 3 tahun lalu membulatkan niatnya untuk menabung, menyisihkan penghasilannya, uang koin maupun uang 2.000 untuk membeli mobil. Jadi dia untuk kebutuhan alat transportasinya untuk kerja-kerja usahanya, seperti itu, Mbak. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Branch Manager Kala Toyota Hos Cokroaminoto, Arifianto Arsyad, dan juga Asriadin Syamsuddin, warga Jalan Pak Jenekang, Kota Makassar, pembeli mobil tersebut. Berikut liputannya untuk Anda.
Oke, sebutannya waktu uangnya ini berapa? Mungkin waktu saja, karena kita sudah maksimalkan untuk menyelesaikan penghitungan uangnya yang sementara kita lakukan. Sejak pukul berapa tadi dihitung, Pak? Mungkin sekitar 2 jam yang lalu kita menghitung dananya, karena ini kan kita bongkar dulu dari galonnya tadi juga. Kita hitung satu-satu, kemudian kita periksa semua. Kemudian juga ada pecahan 2.000 yang kita harus pilah-pilah juga semuanya. Berapa banyak karyawan dilibatkan untuk hitung uang ini kalau lumayan banget? Tenaga administrasi kita ada 3-4 orang. Tiap hari terkumpul berapa koin itu, Pak? Kalau banyaknya saya tidak tahu. Yang penting saya ada di rumah saya kasih masuk, begitu saja. Kalau banyak dan sedikitnya saya tidak ada. Kalau pekerjaannya Bapak? Dalam ini apa Nuta? Usaha tak? Usaha itu ya saya jual-jualan. Di mana menjual itu, Pak? Di Jalan Pajenekan sini. Jalan Pajenekan saya menjual. Berapa banyak itu uang koin, Pak? Uang koin itu sekitar 100, kayaknya itu 100 juta. 100 juta, Pak? Tambah lagi uang 2.000 ada juga. 2.000 ya, 100 lebih juga. Berarti sekitar 200 juta semua ini, Pak? Apa rencana kita mau? Saya rencana sekarang sudah saya mau beli mobil ras. Mobil ras, Pak. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Kecamatan Cisewu berencana melaporkan Ustadz Solmed ke ranah hukum karena diduga melanggar perjanjian dengan warga sekitar. Ustadz Solmed sebelumnya mempunyai jadwal pengajian di Kampung Cisamak, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu 26 September. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sidki. Halo, rekan Firda. Ya, Sidki, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pembatalan dan pelaporan yang dilakukan oleh warga sekitar? Baik Firda, sebelumnya tanggal 26 September, Ustadz Solmed ini mempunyai jadwal pengajian di 3 lokasi, di Pangalengan dan di Cisewu. 2 lokasi ini di Pangalengan berjalan lancar, namun di
jam terakhir di malam hari lokasi pengajian di Cisewu tidak berjalan. Lantaran diduga Ustadz Somad ini menurut keterangan dari panitia melakukan pembatalan secara sepihak. Awalnya memang Ustadz Somad ini sudah berangkat menuju lokasi di Kabupaten Garut di Cisewu karena memang perbatasan antara Pangalengan dan Kabupaten Garut. Namun di tengah perjalanan terjadi longsor di daerah kawasan Talegong di Cijeruk, sehingga kendaraan Ustadz Somad ini harus memutar arah melalui jalan satu arah, melalui jalan bawah. Nah, untuk di jalan ini Ustadz Somad memang sudah berangkat, namun tidak melanjutkan kembali ke lokasi pengajian. Warga yang sudah menunggu di lokasi pengajian di Desa Cisewu menunggu dan sudah mempersiapkan Ustadz Somad untuk datang. Namun Ustadz Somad mengonfirmasi kepada penghubung yaitu Ustadz Suwarna bahwa dirinya tidak bisa melewati jalur tersebut lantaran jalur Talegong itu tertutup longsor dan harus melalui jalur satu arah sehingga macet. Nah, warga di sana kemudian marah dan marah terhadap panitia yang ada di Cisewu, terutama kepada penyambung yaitu Ustadz Suwarna, Firda. Baik, Firda. Mungkin bisa Anda ceritakan sedikit mengenai Ustadz Suwarna ini yang dikabarkan hampir menjadi menjadi sasaran warga begitu. Baik, Firda. Ya, Ustadz Suwarna ini ternyata tidak menerima konfirmasi apapun dari Ustadz Somad, sehingga dia dengan inisiatif sendiri mengumumkan bahwa Ustadz Somad tidak bisa hadir lantaran terkena COVID-19. Nah, warga akhirnya geram dan kecewa bahwa Ustadz Somad tidak bisa hadir, sehingga Ustadz Suwarna ini menjadi sasaran amukan dari warga, termasuk kendaraannya sendiri hampir menjadi sasaran perusakan oleh warga setempat. Karena tidak hanya warga Cisewu saja yang hadir di acara pengajian itu, namun dari warga kecamatan lain di Kabupaten Garut juga yang di sekitaran Cisewu itu ikut hadir. Nah, untuk akhirnya warga membawa Ustadz Suwarna ini ke Polsek Cisewu. Di sana diterangkan sama Ustadz Suwarna ini bahwa Ustadz Somad baru menghubungi dirinya saat dirinya dibawa ke Polsek Cisewu. Akhirnya warga pun paham bahwa Ustadz Somad ini tidak bisa hadir lantaran terkendala jalan. Padahal menurut warga dan menurut panitia, Ustadz Somad sudah dijemput 2 kali, namun penjemput dibiarkan untuk berangkat terlebih dahulu. Dan akhirnya secara sepihak, Ustadz Somad balik arah ke Jakarta. Firda, baik. Sidki, lantas apa langkah yang dilakukan oleh warga Cisewu sendiri terkait permasalahan ini? Permasalahan ini, warga Cisewu melalui Badan Permusyawaratan Desa Cisewu, Pak Ade Gunawan, tadi berhasil kami hubungi, mengatakan langkah hukum yang akan dilakukan oleh warga Cisewu itu diserahkan kepada Ustadz Suwarna, lantaran Ustadz Suwarna ini yang berhubungan langsung dengan Ustadz Somad itu sendiri. Karena memang biaya untuk penceramah Ustadz Somad ini sudah di 100% ditransfer ke Ustadz Somad itu sendiri dari warga Cisewu, dan biaya itu sudah dikembalikan oleh Ustadz Suwarna sebagai penyambung dari warga Cisewu kepada Ustadz Somad. Jadi warga Cisewu ini menyerahkan secara penuh langkah hukum yang akan dilakukan oleh Ustadz Suwarna itu sendiri. Karena memang namun warga Cisewu juga menyayangkan bahwa Ustadz Somad hingga hari ini belum meminta maaf kepada warga Cisewu Kabupaten Garut untuk atas pembatalan pengajian tersebut, Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Jabar Sidki Al-Ghifari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini.
Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!